di hosting oleh Pusat Kajian Manajemen Informasi, Preservasi, dan Dokumentasi yang beralamat di Padang, Sumatera Barat, dari Minang untuk Indonesia. Moderator kita pada pagi hari ini langsung dipimpin oleh Bapak Dr. Arwendria MSI. Beliau merupakan Direktur Pusat Kajian Manajemen Informasi, Preservasi, dan Dokumentasi, serta founder dari C Institute. Selama webinar berlangsung, kami harapkan para peserta untuk tetap mematikan mikrofon dan posisi mute, dan pertanyaan silahkan disampaikan pada sesi tanya jawab melalui aplikasi chat. Nanti moderator dan tim PKMIPD akan meng-cover pertanyaan para peserta dan akan dijawab oleh narasumber. Sebenarnya para peserta kita sudah tidak sabar untuk bertemu dengan moderator hebat dan narasumber yang luar biasa pada hari ini. Kita sampaikan bergabung di dalam ruangan ini mulai dari Aceh sampai Papua dan beberapa teman-teman. Bapak dan Ibu, kita sambut moderator kita, Bapak Dr. Arwendria. Terima kasih Pak Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hadir pada webinar series kelima. Ini series yang sangat luar biasa sekali. Ini memang menjadi perhatian kita, tidak hanya masalah COVID yang menjadi pandemi pada tahun ini, tetapi kita bicaranya adalah masa depan. Bahwa banyak sekali permasalahan-permasalahan perkembangan dunia perpustakaan, dunia informasi, baik berbasis cetak maupun berbasis digital, itu sangat luar biasa. Dan bagaimana seorang kepala perpustakaan, bagaimana seorang pemimpin masa depan menghadapi itu. Bahwa hari ini yang hadir adalah baik dari yang sedang menjabat jadi kepala perpustakaan atau calon-calon kepala perpustakaan, akan suguhkan nanti informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan bagaimana menjadi pemimpin masa depan. Untuk itu sudah hadir narasumber kita hari ini. Beliau luar biasa sekali, Ibu Dr. Luki Wijayanti FI. Beliau adalah sehari-hari menjadi dosen di ilmu perpustakaan di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Beliau juga adalah dosen sekaligus juga adalah sahabat saya sendiri. Beliau, riwayat pendidikan beliau lahir di Magelang 1 September 1958, tapi masih kelihatan muda. Asik. Pendidikan beliau sarjana bahasa Inggris dari Universitas Gadjah Mada, kemudian dari sarjana ilmu perpustakaan diperoleh tahun 1990 dari Universitas Indonesia. S2 Magister Informasi dari Universitas Indonesia juga pada tahun 2001. Kemudian pada tahun 2018 menyelesaikan pendidikan doktor dalam bidang kajian budaya dan media Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Pekerjaan beliau sangat banyak kali, mulai dari bawah beliau dari kepala perpustakaan Fakultas Sastra, kemudian langsung menjadi kepala perpustakaan Universitas Indonesia, sehingga kita bisa melihat sebuah perpustakaan luar biasa, Crystals of Knowledge, sebuah perpustakaan megah di Asia Tenggara, perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, luar biasa sekali. Itu adalah tangan dingin dari Bu Luki Wijayanti. Kemudian beliau juga banyak sekali menjadi narasumber, baik dalam bidang manajemen perpustakaan, pengembangan perpustakaan, dan pengembangan koleksi lainnya. Kemudian riset berkaitan dengan perpustakaan, beliau juga sangat banyak sekali, dan pemilik paten sistem aplikasi perpustakaan lontar. Kemudian beliau juga banyak menjabat di bidang-bidang perpustakaan
pernah menjadi ketua umum Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi, anggota tim tenis langganan e-jurnal dari Kemendikti, dan banyak sekali. Terakhir kemudian jadi koordinator untuk Development and Communication for Indonesian Digital Libraries Forum. Nah, itu banyak, luar biasa sekali Bu Luki dengan catatan-catatan riwayat beliau yang luar biasa ini. Baik, saudara sekalian, tak sabar lagi kita berikan kesempatan kepada Bu Luki untuk berbagi pengetahuan kepada kita semua. Baik, silakan Bu Luki. Terima kasih banyak Pak Arwen. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas oleh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. kita semua. Selamat pagi, ini yang masih di bagian barat dan tengah, mungkin yang timur sudah agak siangan ya Bapak dan Ibu. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu di sini untuk berbagi ya. Sebetulnya tadi kalau anak-anak sekarang bilang Pak Arwen lebay deh gitu. Dengan segala yang beliau sebutkan. Tapi yang jelas sebetulnya being lebih tua dari Bapak dan Ibu tentu saja pengalaman saya lebih banyak. Gitu. Mungkin kalau teman-teman nanti seusia saya pasti juga akan jauh lebih banyak apa yang teman-teman alami seperti yang terjadi sekarang ini. Teman-teman saya lihat di sini juga banyak sahabat-sahabat lama saya, jadi kangen gitu. Mereka sudah menjadi orang-orang hebat dan saya bangga sekali kita semua berada di sini untuk berbagi ya. Kita berbagi sajalah, saya yakin Bapak dan Ibu juga punya pengalaman yang luar biasa dan saya berharap juga nanti Bapak Ibu bagi ke saya supaya saya juga bisa membagikannya pada anak-anak didik saya supaya mereka juga punya pengalaman, paling tidak pengetahuan mengenai bagaimana mengelola perpustakaan di saat-saat seperti ini. Berbagi sedikit apa yang saya alami atau apa yang ada di dalam benak saya Bapak dan Ibu. Memang tidak mudah terbayang menjadi pemimpin perpustakaan di masa depan. Jadi kita seperti ahli nujum gitu ya, besok apa ya yang terjadi gitu. Tapi menurut saya bahwa yang perlu kita yakini adalah bahwa memang kita hidup di dalam lingkungan yang terus berubah. Itu saja, bahwa saya selalu mengatakan bahwa we live in an ever changing environment. Di situ ada saya gambarkan bahwa environment itu selalu berubah. Masih pada slide pertama Mas Fadli, Pak Fadli. Jadi lihat ekosistemnya itu selalu berubah. Nah, sebetulnya yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana kita punya komitmen. Sebetulnya tujuan kita bekerja itu untuk siapa? Sehingga perubahan-perubahan itu tidak akan membuat kita terkaget-kaget atau membuat kita bingung karena tujuan kita jelas. Jadi menurut saya sebagai pimpinan, menjadi pimpinan di masa kapanpun, kalau itu di dalam perpustakaan tujuan kita satu. Tujuan kita adalah mencerdaskan anak bangsa. Sudah. Kalau itu menjadi tujuan, menjadi fokus tujuan kita, environment apapun yang akan kita hadapi, buat kita akan mudah. Karena manajemen menurut saya adalah strategi. Jadi suatu ranah di mana membuat kita menjadi ahli untuk berstrategi, untuk merubah terus strategi kita, tapi tujuan kita tetap satu, yakni untuk anak didik kita, untuk anak bangsa kita yang dalam 10 atau 15 tahun lagi akan menjadi orang-orang yang memimpin bangsa ini. Jadi saya kira kalau tujuan kita sudah jelas dan kita komit untuk itu, mendidik anak bangsa, mencerdaskan anak bangsa, menjadikan anak-anak bangsa adalah anak-anak yang berbahagia dan sejahtera, kita tidak punya masalah apapun. Jenis perpustakaan apapun akan mudah buat kita. Siapapun yang memimpin juga akan mudah. Jadi saya sih berharap kita sepakat saja dulu itu, bahwa tujuan kita bekerja, tujuan kita sekarang berkarya adalah untuk anak bangsa. Silakan lanjut Mas Pak Fadli. Nah, lanjut saja lagi, ini tadi sudah dibacakan. Nah, saya hanya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya kunci penting bagi seorang leaders, sedang pimpinan, itu adalah leadership. Sifat-sifat kepemimpinan di dalamnya. Nah, di situ masalahnya saya sih cuma mengutip aja apa yang disampaikan oleh Vince Lembah tadi, bahwa leaders are not born,
they are made. Jadi sebetulnya pimpinan-pimpinan itu bukan bakat, tapi memang mereka tuh dibentuk, dibuat, dibangun untuk menjadi pimpinan. Bagaimana membangunnya adalah dengan hard working, dengan hard work, bekerja keras untuk menjadikan mereka sebagai pimpinan. Dan saya sangat setuju dengan program pendidikan yang walaupun menterinya saya bilang Mas Menteri yang sangat muda dan unyu-unyu itu, bahwa sekarang ini yang penting justru pengembangan soft skills. Iya, karena nanti masa depan itu kita tidak pernah tahu lingkungannya seperti apa, tetapi ketika kita punya sikap-sikap soft skills yang sudah mapan, maka itu tadi tidak akan ada perubahan. Sehingga bagaimana kita membentuk anak-anak itu menjadi anak-anak yang punya leadership, itu adalah yang penting. Jadi mungkin nanti saya sih berharap bahwa pustakawan atau orang-orang yang berada di perpustakaan adalah seperti guru atau bahkan seperti orang tua yang ikut membantu mendidik anak-anak tanpa pamrih, gitu. Karena kita tahu betul bahwa mereka anak-anak kita yang akan menjadi memimpin bangsa ini. Lanjut, Mas, itu sebetulnya yang kedua juga kutipan juga bahwa leaders role is to raise people. Jadi pimpinan itu jangan berharap untuk menjadi orang yang ada di depan. Justru pimpinan itu adalah orang-orang yang mampu membuat orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi lebih baik, menjadi berkembang, menjadi orang-orang yang jauh lebih baik dari dirinya. That's leaders. Gitu. Jadi bukan orang yang ayo ikut saya, kemudian jangan pernah menyaingi saya dan lain-lain, tapi saya ingin kamu menjadi orang yang lebih baik dari saya. That's leaders. Oke, lanjut. Jadi gini, kalau dibilang bahwa sama juga, seperti orang berenang, bahwa pimpinan itu tidak bisa menjadi leadership, jiwa kepemimpinan itu tidak bisa dipelajari, tetapi itu harus dipraktekkan. Dan memang saya sih sangat setuju kalau ayo kita semua ikut bersama-sama mendidik anak kita, membangun anak didik kita menjadi orang-orang yang terus berlatih untuk menjadi leaders, sehingga metode-metode pembelajaran atau cara-cara kita menyampaikan atau memberikan layanan di perpustakaan juga membangun itu semua. Nanti saya akan sampaikan bagaimana lingkungan pendidikan atau bagaimana perubahan kebijakan yang harus kita ikuti dan kita menjadi satu blending di dalam tujuan-tujuan pendidikan itu. Kalau managers, pustakawan itu managers banget. Jadi mungkin tanpa kita tidak sadari, terutama teman-teman yang kuliah di ilmu perpustakaan, itu kita betul-betul dididik menjadi seorang managers. Adalah orang yang sangat taat pada aturan. Semuanya ada standar operating procedures-nya. Bahkan ketika kita membangun suatu teknologi kan harus SOP-nya harus jelas. Jadi that's managers. Tapi managers yang bagus adalah nanti juga managers yang punya leadership, manager yang punya sifat atau jiwa kepemimpinan. Lanjut, Mas. Apa sih itu yang pemimpin yang bagaimana pemimpin yang punya jiwa kepemimpinan? Yang akan pas untuk masa depan atau untuk masa kapanpun. Saya lihat di situ gambarnya adalah yang paling enak adalah ketika saya nonton paduan suara. Dia tidak kelihatan menonjol, justru seorang konduktor itu kan dia membelakangi kita kan, membelakangi penonton. Justru yang dipertontonkan adalah orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang dia pimpin, itu leaders. Dan dia membuat suatu kelompok yang memiliki potensi yang sangat berbeda untuk menghasilkan suatu performance yang luar biasa. Itu leaders buat saya. Jadi, seorang pimpinan yang baik adalah orang yang mampu menggali potensi orang-orang di sekitarnya, kemudian orang-orang tersebut bisa bekerja sesuai dengan potensi dan passion-nya. Pasti luar biasa hasilnya. Walaupun nanti tujuannya kita sepakati bersama. Jadi menurut saya akan jauh lebih baik bahwa tujuan-tujuan perpustakaan atau nanti program-program perpustakaan itu juga disepakati bersama gitu. Sehingga akan mudah mempengaruhi orang-orang itu ketika kita sepakat karena kita punya frame yang sama. Lanjut Mas Fadli, Pak Fadli.
tadi mampu mempengaruhi, karena yang penting adalah bukan harus selalu diikuti, tapi mempengaruhi orang. Dia tahu betul siapa orang-orang yang di sekitarnya, dan pemimpin tersebut tahu betul bagaimana membuat energi orang itu menjadi energi positif yang memiliki kontribusi di dalam perkembangan lingkungannya. Integritas jelas, jujur, bertanggung jawab, mampu menginspirasi orang, dan yang penting yang terakhir itu, mampu mengembangkan orang lain, bukan dirinya sendiri. Jadi begitu orang sudah menjadi pimpinan, menurut saya berhenti berkembang, karena justru tugas dia adalah mengembangkan orang lain. Nah, keuntungannya bagi seorang pimpinan adalah bahwa itu tadi, dia tahu betul, jadi praktik mengembangkan orang lain itu adalah greatness-nya dia. Dan kalau Bapak dan Ibu bisa praktekkan itu, akan sangat pasti bahagia, karena melihat orang-orang di sekitar kita berkembang, dan kemudian memberikan kontribusi pada lingkungan, itu adalah bayaran yang tidak pernah bisa kita dapatkan, atau tidak pernah bisa dinominalkan. Lanjut, Mas Fadil. Memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, tadi visioner itu yang tidak mudah, Bapak dan Ibu. Visioner, orang-orang visioner itu tadi, bahwa ketika kita tahu betul lingkungan kita seperti apa, biasanya itu kita akan menjadi tahu kelihatannya akan seperti apa ya, apa in the future itu tadi. Jadi Bapak dan Ibu, lagi gambar yang saya sampaikan di atas juga, pimpinan itu ada di depan, tetapi dia justru menghadap stafnya, artinya dia tidak membelakangi penonton, gitu, membelakangi kita semua, tetapi justru yang membuat dia maju, yang dimajukan adalah orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena dia tahu betul bahwa nanti yang akan melanjutkan adalah orang-orang itu, sehingga mereka tahu betul bahwa kedepannya itu akan seperti ini, loh. Saya tahu potensimu ini yang bisa kamu kembangkan, passionmu ada di sini, ini yang bisa kamu kembangkan. Gitu. Nah, yang tidak mudah adalah mampu mengelola waktu, karena biasanya pimpinan itu di Indonesia hanya 5 tahun kan, gitu. Sehingga memang kadang-kadang jadi kita menginginkan bahwa dalam 5 tahun itu hasil kita itu tampak. Bapak dan Ibu, menurut saya justru kita tidak akan pernah bisa menikmati hasil karya kita. Yang akan menikmati adalah orang-orang yang setelah kita. Tetapi Bapak dan Ibu juga jangan lupa bahwa kita semua juga menikmati apa yang dihasilkan oleh orang-orang sebelum kita. Jadi kalau nanti setiap orang itu melakukan hal yang bahwa kita sadar betul bahwa kita melakukan sesuatu supaya bisa dilanjutkan oleh orang lain, itu yang sangat penting. Itu yang saya bilang bahwa itu harus visioner. Jadi pimpinan itu harus memikirkan nanti kelanjutannya seperti apa. Kemudian berkomunikasi secara efektif, jelas itu tadi dengan siapapun, karena itu tadi bahwa begitu menjadi pimpinan kita harus berada dimanapun, dan kita harus meletakkan diri di tempat dimanapun, tidak dan harus menjadi mitra oleh siapapun. Saya tidak mengatakan kita menjadi pimpinan, tetapi menjadi mitra. Mitra itu adalah kesetaraan. Jadi saya tidak pernah merasa bahwa saya menjadi lebih dari yang lain ketika memimpin. Tidak, justru seperti gambar yang di bawah itu, kemitraan adalah saling mengisi. Terus membangun relasi dengan berbagai kalangan, itu jelas. Kemudian memahami akan dirinya sendiri, itu yang penting juga. Jadi sebetulnya saya itu siapa, saya mampu atau tidak. Kalau memang tidak mampu, atau mampu saya sejauh seperti apa, kemampuan saya seperti apa, kemudian apa yang bisa siapa yang bisa saya jadikan mitra, supaya kemampuan-kemampuan ini bisa menjadi satu dan menjadi sesuatu yang memiliki kontribusi untuk banyak orang. Lanjut. Oke. Ini bedanya tadi bedanya manajer dengan leader. Kalau manajer adalah orang yang bertanggung jawab memanfaatkan ini semua gitu. Jadi mengapa managers itu biasanya jauh lebih strict, jauh lebih galak gitu, saya bilang gitu, jauh lebih kaku dibanding leaders, karena itu tadi bahwa dia harus melakukan sesuatu dengan efisien. Dia memanfaatkan manusia, fasilitas juga, terutama dana kalau di dunia kita ini. Ya.
Oke, lanjut. Itu hanya bedanya manager sama leaders. Kalau yang sebelah kanan kita semua itu adalah seorang managers, dan kiri kita adalah leaders. Jadi kalau leaders adalah leaders, kalau managers itu administratif, kalau leaders adalah yang sebelah kiri itu. Saya juga hanya mengutip ya. Long range view, visioner tadi, inovasi, fokus on people. Tadi saya bilang bahwa yang justru yang penting adalah kita adalah fokus pada manusianya. Kita mengenali mereka dan tahu potensinya, bagaimana mengembangkan potensi mereka, dan lain-lain. Dan challenge the status quo, jadi pasti kita berharap bahwa pimpinan itu jangan takut untuk melakukan perubahan. Karena itu tadi bahwa yang penting adalah kita menjangkau masa depan dengan melakukan perubahan-perubahan. Tentu saja perubahan itu pasti ada risikonya. Karena biasanya risiko yang terjadi adalah risiko resistensi. Orang tidak ingin berubah karena biasanya orang-orang sudah suka pada lebih suka pada status quo itu tadi atau di zona nyamannya. Lanjut, oke. Harusnya seorang leaders itu ya punya dua-duanya, ya managers ya orang yang punya juga leadership. Lanjut, Mas. Itu sama seperti apa leadership dan manajemen itu kalau kita bisa bersinergi, maka resulting sinerginya di tengah itu Bapak dan Ibu pasti empowerment yang kita punya, achievements, teamwork, chance of innovation, dan efektif. Gitu. Ini kan sangat teoritis ya, tapi nanti di dalam kehidupan sehari-hari saya yakin bahwa menurut saya adalah itu tadi, ketika kita fokus pada manusia, maka karena tujuan leaders seorang pemimpin itu kan tentu saja harus memperhatikan orang-orang di sekitarnya, karena begitu orang di sekitarnya itu dipahami betul potensinya seperti apa, minatnya di mana, kemudian apa yang membuat dia, saya yakin ketika mereka dibiarkan melakukan yang mereka suka, maka mereka akan sejahtera. Bapak dan Ibu, kesejahteraan itu tidak hanya berupa nominal, material, tetapi membuat mereka bekerja atau melakukan sesuatu yang mereka suka, itu adalah kesejahteraan. Dan saya nggak tahu Bapak dan Ibu merasakan atau tidak ketika mungkin masa pandemi ini menjadi pembelajaran bagi Bapak dan Ibu, bagaimana Bapak dan Ibu, kita semua dipaksa untuk berada di rumah, dan kita semua berusaha untuk tetap menjadi bahagia dan membuat orang lain bahagia. Orang nanti akan mencari cara sendiri supaya kita bahagia. Oke, jadi saya kira itu kita akan memahami diri sendiri apa yang membuat saya bahagia ya. Gitu. Dan buat orang lain bahagia, maka achievement itu akan tercapai. Kita bisa bekerja dalam teamwork dan lain-lain. Lanjut, Mas Fadli, lanjut Mas. Next, Mas Fadli, Pak Fadli. Nah, bagaimana kita menjadi pemimpin di masa depan? Lanjut. Nah, tentu saja itu tadi, menurut saya adalah mensejahterakan masyarakat, karena tujuannya jelas di situ. Mungkin Bapak dan Ibu yang bekerja di perpustakaan umum dan perpustakaan daerah dan kota dan yang sifatnya perpustakaan umum, maka Bapak dan Ibu sadar betul akan konsep perpustakaan berbasis inklusi sosial. Itu jelas sekali bahwa tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat dalam berbagai hal. Memang yang diharapkan sekarang rasanya ekonomi ya, sifatnya lebih pada ekonomi. Tapi Bapak dan Ibu harus tahu bahwa sejahtera tidak selalu ada kaitannya dengan material. Dengan membuat mereka bahagia, membuat mereka berekspresi, punya tempat untuk berekspresi, itu adalah happiness. Kemudian mencerdaskan bangsa, dan tentu saja mendukung tujuan lembaga. Ini biasanya yang menjadi, kadang-kadang menjadi misleading ya, artinya kita menjadi salah arah, karena kadang-kadang kita hanya tujuan terakhir itu yang kita tuju, tujuan lembaga yang penting gitu. Jadi misalnya tujuannya apa? Misalnya perguruan tinggi, ya akreditasi misalnya. Akreditasinya harus apa? Misalnya kalau harus internasional, terakreditasi internasional, misalnya. Kemudian harus apalagi punya koleksi yang banyak, pengunjungnya banyak gitu. Tidak Bapak dan Ibu. Jadi
saya selalu mengatakan bahwa mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya pada siapapun, terutama yang membuat kebijakan, bahwa standar-standar perpustakaan sekarang ini sudah sangat berorientasi kepada lembaga, bukan kepada pengguna. Nah, tergantung Bapak dan Ibu kerjanya di mana. Kalau hanya mendukung tujuan lembaga, buat saya itu adalah short range view. Jadi pikiran kita hanya sempit. Kalau mau visioner bukan itu, gitu. Karena yang dibutuhkan pengguna sekarang bukan seperti itu, atau paling tidak justru kita bertanya mereka maunya apa sih? Gitu. Jadi dan yang tidak mudah bagi Bapak dan Ibu nantinya, ketika Bapak dan Ibu tidak dalam posisi pimpinan, atau Bapak dan Ibu menjadi posisi pimpinan, tetapi terpaksa harus meyakinkan pimpinan di atasnya adalah bahwa tujuan yang hendak kita sapa itu adalah benar. Contoh yang paling sepele misalnya mengapa tadi saya katakan, ketika saya mengubah konsep perpustakaan UI menjadi tempat berkumpulnya mahasiswa, saya bilang itu akan saya ubah menjadi seperti mall, menjadi seperti kafe, mereka boleh makan, boleh minum, bahkan boleh tidur di situ. Saya sediakan tempat-tempat untuk mereka, kalau dalam bahasa Inggrisnya taking a nap gitu, tidur sebentar, karena needs-nya, kebutuhan mahasiswa itu gitu. Mengapa saya seperti itu? Karena lingkungan pembelajaran yang berbeda. Mereka dituntut untuk lulus 4 tahun, 8 semester. Karena kalau lebih dari 8 semester maka akreditasi prodi menjadi tidak terlalu bagus, misalnya seperti itu. Tuntutan mereka luar biasa, tetapi banyak sekali aturan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, perpustakaan tutup ketika mereka mau belajar, perpustakaan tutup, kalau mereka di kosan mereka harus bayar wifi sendiri dan lain-lain gitu. Nah, akhirnya konsepnya saya ubah dengan risiko bahwa memang dulu karena aturannya bahwa perpustakaan itu bukan seperti itu gitu. Maka banyak sekali pro dan kontra, termasuk juga pemerintah misalnya. Mengapa saya katakan saya dipanggil KPK karena saya harus mempertanggungjawabkan mengapa mengubah konsep gitu. Buat saya, yang terakhir itu, saya yakinkan bahwa tujuan saya yang saya lakukan itu baik, dan saya lakukan dengan benar. Saya hanya mau melayani mahasiswa. Mereka perlu belajar. Perilakunya kan jelas, bahwa anak-anak itu sekarang, apalagi mereka yang segera, kalau mungkin Bapak dan Ibu sekarang juga harus berubah ya. Nanti juga akan kita lihat bahwa mereka belajar itu, begitu pulang mereka belajar sepanjang hari dengan gayanya mereka, sambil tiduran, sambil makan, sambil minum, sambil nonton film dan lain-lain. Lalu kita buatlah suatu lingkungan pembelajaran perpustakaan yang begitu. Boleh sambil ngomong, boleh sambil makan, boleh diskusi, asal jangan teriak-teriak gitu. Karena nanti Bapak dan Ibu jangan khawatir, mereka itu akan mengkonstruksi ruang itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka nggak akan saling ganggu. Jadi ketika diskusi-diskusi, kemudian di tempat lain ada diskusi itu, misalnya ketika ada sekelompok mahasiswa atau sekelompok pengguna berdiskusi, mula-mula dia ketawa-ketawa, kemudian ada kelompok lain yang datang, duduk di sebelahnya, maka dengan sendirinya dia akan menurunkan volumenya, mengurangi kegaduhannya. Itu yang saya bilang, mereka mengkonstruksi ruangannya sendiri. Dan mereka saling bertoleransi. Nah, itu yang saya berharap bahwa saya tidak hanya membangun suatu ruang perpustakaan untuk mereka bisa tidur dan lain-lain, tetapi mereka juga belajar bertoleransi dengan orang lain. Itu yang saya yakinkan pada pimpinan waktu itu, juga pada siapapun yang menyalahkan saya. Terus saya bilang, lihat aja. Karena sebetulnya saya lihat bahwa pengguna perpustakaan yang sekarang mungkin sebagian besar anak muda, ya Bapak dan Ibu kan mereka biasanya anak muda, mereka itu kan punya energi yang luar biasa. Jadi, tolong dimanfaatkan energi itu, jangan sampai dia menggunakan energi-energi itu untuk hal-hal yang negatif. Maka saya bilang, oke, kasih jogging track. Kasih sepeda, biar dia main sepeda, biar capek, biar sampai rumah tinggal tidur, tidak melakukan hal-hal yang lain. Gitu. Tidak pengen yang lain-lain juga. Jadi, buat saya, perpustakaan itu menjadi tempat untuk berolah pikir, berolah rasa, dan berolahraga. Karena begitu 3 hal ini bisa dikembangkan oleh seseorang, orang ini akan sempurna. Mungkin Bapak dan Ibu ingat mens sana in corpore sano. Tapi buat saya,
bahwa manusia itu menjadi utuh karena kalau tiga-tiganya ini terbangun, olah pikir, olah rasa, olah raga. Fisiknya bagus, otaknya juga bagus, rasanya juga terbangun gitu atau terdidik. Sehingga saya sih berharap perpustakaan juga menjadi bagian untuk pengembangan soft skills. Paling tidak itu tadi, untuk toleransi, belajar komunikasi dengan yang lain gitu. Jadi nanti banyak hal yang saya kira saya lakukan secara sengaja. Jadi ketika misalnya saya berada di dalam lingkungan anak-anak yang relatif pinter, dan biasanya anak-anak pinter itu anak-anak yang sangat egois, tidak mau tersaingi dan lain-lain. Nah, ini bagaimana kita bisa menyikapi sikap-sikap anak yang seperti itu. Jadi nanti mungkin dalam tanya jawab bisa kita lanjutkan. Lanjut Mas Pak Fadli. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah ada kebijakan pemerintah. Saya sih hanya memberikan contoh bahwa ada kebijakan pemerintah, terutama yang ketika dengan pandemi ini ada new normal gitu. Tetapi bukan hanya itu. Buat saya yang penting adalah kebijakan Menteri tentang Merdeka Belajar, di mana kemudian ketika kampus namanya kampus Merdeka, kemudian kalau perpustakaan, Bappenas sudah mencanangkan atau Perpustakaan Nasional mencanangkan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu memimpin perpustakaan di masa yang akan datang ketika kondisinya seperti ini? Mungkin contoh yang paling kelihatan nanti ketika lingkungan kampus ya Bapak dan Ibu. Saya nggak tahu apakah mudah-mudahan sebagian besar dari rekan-rekan ini dari perguruan tinggi atau kalau toh juga tidak dari perguruan tinggi, dari perpustakaan umum pun bisa melakukan kontribusi di dalam perpustakaan di kampus. Lanjut Mas. Nah, ini ada tentang Merdeka Belajar. Lanjut aja deh, nanti Bapak dan Ibu bisa baca sendiri kok. Jadi bahwa Merdeka Belajar yang saya intinya saja adalah Merdeka Belajar adalah memberikan kesempatan kepada siswa peserta didik untuk menentukan sendiri dia ingin jadi apa. Itu keren banget menurut saya. Itu adalah justru ayo kita ajak anak-anak kita untuk berpikir sebetulnya saya pengen jadi apa. Karena biasanya anak-anak kan ikut orang tua suruh sekolah sini iya gitu kan. Tapi buat saya nggak apa-apa. Begitu sudah di kampus, mereka berada di dalam, mereka tetap kok bisa mengembangkan potensinya sendiri, keinginannya sendiri dengan Merdeka Belajar itu gitu. Nah, Merdeka Belajar adalah suatu metode pembelajaran di mana seseorang nanti bisa memilih mata kuliah atau bahkan kegiatan-kegiatan yang dianggap penting buat dia, karena dia sudah tahu betul setelah lulus saya mau jadi apa. Nah, contohnya adalah ada pertukaran pelajar, magang, kemudian project, tematik project. Jadi nanti ada saat di mana misalnya kalau mahasiswa jurusan ilmu perpustakaan itu mengatakan bahwa saya akan bekerja di suatu perpustakaan umum misalnya selama 1 tahun, dan itu adalah menjadi salah satu project dia, SKS dia. Kemudian dan betul-betul dia bekerja di perpustakaan selama 1 tahun. Setelah itu dia akan pulang ke kampus, menulis dan mempertanggungjawabkan atau mempresentasikan apa yang selama ini dia kerjakan dan bagaimana dia mengerjakannya dan lain-lain. Nah, hal ini sangat baik untuk industri atau untuk perpustakaan itu sendiri maupun untuk anak itu sendiri. Kalau untuk perpustakaan dia akan lihat bahwa kalau saya berminat, anak ini saya lirik, ya besok saya rekrut. Jadi lebih mudah kita memilih. Karena sekarang ini pemilihan misalnya ASN pun sebetulnya hanya hasil tes tertulis, psikologi pun hanya menggunakan tools kan gitu. Jadi kita tidak melihat kesehariannya. Nah, mekanisme-mekanisme ini akan memudahkan para companies, perusahaan, perpustakaan atau sebetulnya para stakeholders untuk memilih orang yang tepat buat dia gitu sebetulnya ya. Nah, ini Merdeka Belajar gitu. Jadi saya bayangkan misalnya tadi bahwa ada seorang pustakawan yang sebetulnya saya besok nggak pengen jadi pustakawan gitu, tapi saya pengen bekerja misalnya di
saya lihat banyak pustakawan yang kerja di mall kok gitu, atau di hypermart gitu. Nah, bisa saja mereka bekerja di hypermart, karena sebetulnya hypermart itu kan juga mengelola stok kan, gitu. Bagaimana stok itu keluar masuk gitu, oh, itu pustakawan banget gitu, kerjaan pustakawan misalnya. Saya lihat beberapa mahasiswa saya justru, kok kalian kerja di situ ya, apa yang kalian kerjakan? Ternyata kerjaannya pustakawan banget, dan jagonya dia adalah pustakawan adalah orang-orang yang sangat precise, sangat ketat dengan mendeskripsikan suatu barang. Jadi bagus sekali. Nah, bisa sebawa saya mau pengen bekerja di sana, ya udah saya magangnya di sana 1 tahun, silahkan saja gitu. Atau bekerja di suatu desa, kemudian saya ingin mengembangkan desa itu menjadi desa yang memproduksi sesuatu. Jadi kan ada konsep yang namanya one village one product ya kalau nggak salah. Jadi sebuah desa itu memiliki produk-produk tertentu, jadi bagaimana dia membangun cara produksinya, bahkan packingnya, sampai dengan bagaimana pemasarannya gitu, bahkan menghubungkan dengan para outletnya dan lain-lain. Lanjut lagi, kayaknya Merdeka Belajar lanjut saja, proyek lanjut saja. Nah, Bapak dan Ibu, di masa yang akan datang, mungkin kita menjadi pesaingnya UT ya, Mbak Minu. Di sini saya lihat ada Mbak Minu juga gitu ya. Jadi banyak perguruan tinggi yang melakukan PJJ, dan dampak dari PJJ adalah sumber informasi, di mana belum semua perguruan tinggi itu siap dengan virtual library. Nah, kelihatannya ini yang Bapak dan Ibu harusnya kembangkan gitu, bahwa ada blended learning, jadi ada online learning dan face-to-face learning, dan ini semua dampaknya adalah nanti bagaimana mereka harus mendapatkan informasi biasanya dari perpustakaan. Dan Bapak dan Ibu jangan kaget gitu, bahwa mahasiswa saya pun yang berada di luar kampus, karena mahasiswa kan dipulangkan ya ke kampusnya masing-masing. Beberapa ketika saya meeting mengajar seperti ini, katanya kalian mendapatkan informasi dari mana gitu. Ternyata mereka justru dapat informasi dari Perpustakaan Nasional gitu. Saya bilang, loh, kok tidak dari UI gitu? Di UI lama Bu responsnya gitu. Kebayang nggak Bapak dan Ibu? Saya sih kaget juga, dan menjadi orang UI, being bagian dari UI, saya bilang, masa sih gitu sih gitu. Berarti itu di luar ekspektasi saya. Ternyata justru mereka lebih lari ke Perpustakaan Nasional daripada ke perpustakaannya sendiri. Yang saya harapkan bahwa UI kan rumahmu, mengapa dia malah tidak pulang ke rumah gitu. Ya. Saya kira itu adalah karena kurang tanggapnya, mungkin UI kan tutup, atau mungkin juga karena kita harus melayani banyak orang sehingga antriannya banyak gitu. Bisa banyak hal, tapi saya belum teliti itu. Lanjut, Mas Fadli. Udah Fadli. Apakah kita akan ditinggalkan ketika dalam kondisi seperti ini? Enggak lah. Yang harus kita tahu bahwa pemakai kita adalah orang-orang yang sudah pakai gawai berbasis TIK. Itu saja yang kita sadari betul. Lingkungan kita akan berubah. Bapak dan Ibu, saya lihat gambaran-gambaran situ. Buku menjadi tumpukan buku yang sangat sunyi, perpustakaan ditinggalkan. Maaf, itu gambar perpustakaan, mudah-mudahan dia nggak marah, dia sedang tertidur di situ gitu. Nah, apakah akan seperti itu? Dan sebagai pustakawan kadang-kadang kita rindu dengan baunya kan, bau buku itu kan sangat khas gitu. Nah, baik, tapi itu dunia yang sudah berbeda. Lanjut. Nah, lingkungan baru kita adalah mahasiswa yang lebih banyak menggunakan media komunikasi, sehingga apapun kita juga harus mengikuti mereka. Kita juga menggunakan IG, Twitter, Line, jangan-jangan kan caranya dengan berbagai gawai itu. Kemudian hibridisasi atau campuran antara manusia dengan teknologi. Tetapi kalau dulu saya bilang hibrida itu heavy-nya atau beratnya masih kepada manusia dan koleksi, sekarang enggak deh, kelihatannya lebih pada teknologi. Jadi hibridisasi pun mengalami pergeseran. Yang dulu hybrid itu adalah antara masih koleksi tercetak dengan koleksi elektronik dan manusia. Sekarang
hanya manusia dengan sumber informasi. Karena pengguna tidak akan pernah peduli bahwa dia dapat dari mana, bagaimana caranya dapat, tapi yang jelas saya menghubungi pustakawan dan saya mau pustakawan mampu memberikan apa yang saya mau. Jadi itu saja. Jadi saya berharap bahwa justru yang kita perbarui adalah layanan-layanan kita. Jadi media komunikasi berbasis TIK menjadi sarana utama, sehingga nanti mungkin jangan-jangan itu tadi saya bilang bahwa jangan-jangan nanti para pustakawan bisa saja tetap seperti sekarang gitu, atau shift kerjanya. Kalau sekarang kan shiftnya kalau di Jakarta DKI jam 7 sama jam 10 ya, atau setengah 8 sama jam 10 gitu. Nah, jangan-jangan kalau nanti pustakawan menjadi 3 shift, 24 jam bagi 3 gitu, karena supaya tetap bisa memberikan layanan. Yang penting adalah memberikan layanan. Mereka tidak akan pernah tahu siapa yang melayani dia, ada di mana, yang penting saya dapatkan apa yang saya mau. Lanjut, nah peluangnya itu tadi. Jadi tolong ambil kesempatan ini Bapak dan Ibu. Nah, memang ketika mahasiswa saya tanya, karena perpustakaan tutupnya kan jam 5, jam 10 lah paling. Begitu itu mereka kan biasanya adalah orang-orang yang mahasiswa kadang-kadang karena tugasnya banyak, dia bekerja di injury time atau deadliners gitu kan. Ketika mau diserahkan nanti jam 8, dia kerjakan malam hari sehingga mereka kadang-kadang tidak tidur. Mengapa itu tidak kita ambil kesempatannya? Karena itu tadi bahwa Google itu sudah menjadi perpustakaannya mereka. Ya ayo kita menjadi Google. Bapak dan Ibu, kelemahannya Google itu pada 3 hal yang saya cetak tebal. Informasi yang disediakan terlalu banyak sehingga tidak selalu tepat. Cepat iya sih, gitu. Tetapi cepat itu sangat bergantung kepada keterampilan si penelusur. Kalau enggak ya lama. Gitu. Jadi cepat, harus tepat, dan mudah dipakai. Yang ada di Google tidak selalu mudah dipakai karena dia harus harus menginterpretasikan lagi dan lain-lain. Terus ya tolong Bapak dan Ibu mendorong mendorong para pustakawan sebagai mediator. Jadi itu tadi bahwa ada informasi, kemudian ada pengguna. Pustakawan harus ada selalu di tengah. Bapak dan Ibu sekarang banyak sekali tools yang bisa kita pakai. Jadi pustakawan adalah menjadi manusia-manusia yang jago menggunakan alat-alat atau tools yang bisa mempermudah pengguna menggunakan informasinya. Misalnya tak saja summarizer. Kalau dulu kan kita membuat summary itu harus baca dulu. Saya ingat waktu saya kuliah harus baca table of content, kemudian abstraknya dan lain-lain. Sekarang enggak. Kalau memang itu sudah bentuknya elektronik, kita pakai dokumen summarizer itu, kita masukkan semua dokumen itu di dalam suatu alat itu, kemudian kita tinggal minta mau berapa ribu kata. Saya mau 500 kata, 1000 kata, 1500 kata, kita nanti mendapatkan seperti abstraknya begitu. Nah, itu yang saya harap justru pustakawan yang jago pakainya. Apalagi kalau pustakawan nanti mampu melakukan analisis. Oh, ini saya sudah bacakan 10 artikel untuk Anda. Artikel yang paling relevan adalah ini, antara ini dan ini. Jadi itu keren banget. Makanya saya bilang kalau itu berbayar. Saya bilang kalau mau itu sama saya jual gitu. Karena tidak semua orang bisa melakukan itu. Kemudian, cuman saya mengatakan bahwa saya akan ubah menjadi nama pustakawan jangan pustakawan deh, information officer. Karena orang yang betul-betul menguasai bergerak di bidang informasi. Kemudian yang tahu betul kebutuhan perilaku penggunanya. Lanjut, kayaknya banyak lagi deh. Lanjut, Mas Madeli. Jadi menjadi information provider, gitu. Menjadi blended librarians. Jadi tolong begitu teman-teman sudah melayani seseorang, tanyakan lagi gimana hasilnya sesuai tidak dengan kebutuhan Anda. Itu yang tidak pernah dilakukan oleh Google kan? Embedded librarians itu tadi bahwa saya sih berharap teman-teman menjadi orang-orang yang betul-betul nempel pada orang-orang yang dilayani, sehingga saya katakan yang kita layani adalah clients gitu, bukan pengguna lagi, karena betul orang-orang yang menjadi membangun hubungan yang sangat dengan kita. Nah, kalau di dalam perpustakaan umum namanya advokasi.
Bagaimana kita mengadvocate, mendampingi masyarakat untuk menjadi manusia-manusia sejahtera. Kalau Bapak dan Ibu bisa lakukan itu, bisa mendorong orang-orang sekitarnya melakukan itu, keren banget. Lanjut. Oke, strateginya adalah, Bapak dan Ibu, tadi kuncinya saya katakan, kita hanya sebagai pimpinan, kita harus fokus pada manusia. Jadi, sebagai pimpinan satu, makanya tadi saya katakan, teman-teman nggak usah kecil hati deh, pimpinannya itu siapa saja. Karena pimpinan perpustakaan sekarang ini sudah menjadi posisi-posisi politis gitu. Nggak apa-apa. Justru, itu kan sesuatu yang sudah unavoidable, tidak bisa kita hindarkan. Namun sebetulnya nanti saya berharap siapapun jadi pimpinan, tolong dong. Yang dilihat adalah manusianya, bagaimana orang-orang sekitar kita, dan tolong terus kembangkan soft skills-nya. Karena sebetulnya setiap manusia itu menginginkan untuk berkembang, dan pasti ketika dia mengalami perkembangan dia akan bahagia dan akan apapun skills ya. Saya ingat betul ketika saya berada di perpustakaan UI itu, setiap orang itu diberi kesempatan untuk mengikuti training-training itu 6 bulan sekali. Mereka boleh pilih training apapun. Jujur aja sampai training masak Bapak dan Ibu. Karena ada orang yang passionnya masak. Walaupun salah saya, begitu dia jago masak malah keluar dari UI dan sekarang menjadi tutor masak gitu. Tapi buat saya adalah, itu kan kesejahteraan dia. Dan buat saya adalah nanti yang di-share juga informasi kok dia happy dengan hidupnya gitu kan. Kemudian tujuan dia adalah membuat orang sejahtera juga gitu. Saya kira tujuan kita tercapai gitu. Walaupun secara lembaga kita rugi, orang itu jadi keluar gitu. Dan training-training misalnya kita membangun soft skills training itu nggak bisa sekali dua kali karena kita membangun budaya orang kan. Itu setiap 6 bulan terus. Kalau misalnya kepemimpinan itu 6 bulan sekali kita train, 6 bulan sekali terus kemudian kita coaching perkembangannya sampai di mana. Dan jangan dikira setiap orang yang kita train mengalami perkembangan, tidak. Tapi saya lihat bahwa mengapa orang ini tidak berkembang, ternyata memang dia punya passion yang lain. Ya sudah, kita alihkan ke bidang yang lain. Lanjut. Nah, fungsi ruang sudah berubah, jadi perpustakaan menjadi ruang virtual. Ayo Bapak dan Ibu, ini perkembangan yang baru 5 tahun terakhir saya pelajari, menjadi learning common room, maker space, information common gitu kan. Saya mengubah UI dari 2009 jadi 2012, kemudian saya pikir ini akan berlangsung lama. Sekarang saya tergagap-gagap lagi karena saya tidak membayangkan bahwa ternyata perpustakaan UI yang dulu saya banggakan luasnya 33.000 meter persegi itu sekarang menjadi ruang kosong. Dan itu harus kita ubah menjadi ruang virtual. Lanjut, saya kira. Lanjut, satu lagi. Fasilitasnya yang jelas, itu kita butuh one stop service, tapi tetap online. Jadi menjadi ruang virtual itu tadi, layanannya 24 jam. Silakan para pemimpin, karena ini adalah kebutuhan, dan saya kira kita sudah tidak punya pilihan. Saya mohon itu dijadikan pijakan gitu. Kemudian koleksi yang kita punya itu tidak hanya informasi tetapi juga pengetahuan, dan pengetahuan itu kadang-kadang adanya masih di dalam benak, sehingga misalnya kita ditanya mengenai sesuatu kita bisa mengatakan bahwa oh ada di buku ini artikel ini, tapi juga saya tuh pakarnya adalah dia, silakan hubungi dia atau saya akan menjadi pendamping ketika kamu menghubungi dia. Jadi itu yang harusnya dilakukan oleh para pustakawan. Oke. Lanjut. Nah, tadi pemimpin itu mestinya adaptif. Bagaimana perubahan ini terjadi atau bagaimana ever changing environment ini terjadi, kita harus tetap berada di situ, adaptif, terus cepat berubah gitu. Dan tadi tidak menyesali dengan apa yang sudah kita lakukan, seperti tadi saya katakan, kita udah ubah di perpustakaan UI segede itu, tiba-tiba harus ditinggal, nggak apa-apa. That's life. Gitu. Sekarang tinggal kita bagaimana ke depannya. Gitu kan? Fasilitas yang penting bagi pemustakanya, misalnya publikasi, tadi saya sudah usulkan Pak Arwen, kemudian
bagaimana mahasiswa lulus tepat waktu, IPK-nya bagus, gitu kan. Kemudian saya sih berharap kalau misalnya Bapak dan Ibu di perpustakaan perguruan tinggi adalah mengelola repository institusi, kalau Bapak dan Ibu di perpustakaan umum dan daerah itu justru lokal konten, hasil budaya di situ. Indonesia itu kaya banget. Justru itu yang tidak dimiliki oleh orang lain dan itu menjadi kekayaan Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu bisa mengumpulkan semua local wisdom gitu kan. Bahkan hal-hal yang sepele. Dulu saya pernah bantu teman-teman untuk misalnya kalau di Padang itu bagaimana cara membuat suatu jenis kue gitu. Adanya hanya di Padang. Sudah itu menjadi local kontennya. Jadi apalagi kalau hal-hal yang lain, songket Padang itu kayak apa, caranya bikin seperti apa, semuanya itu difilmkan, pasti itu akan pass on. Tujuan saya adalah bahwa keterampilan itu terus akan pass on, akan diberikan, akan dikuasai oleh anak cucu kita. Kemudian kita juga akan menjadi mitra pemustaka di dalam mengelola pengetahuannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Waktu saya kembalikan pada Pak Arwen untuk melanjutkan diskusi ini. Silakan Pak Arwen, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Luki, sebuah pemaparan yang lugas yang memberikan pencerahan buat kita. Baik, Bapak Ibu peserta webinar sekalian, ini sudah ada beberapa kawan-kawan yang akan menanyakan ke narasumber Bu Luki. Pertama dari Pak Abdi Wijaya. Pertanyaan menggelitik dari beliau ini, Bu. Bagaimana jika kepemimpinan dalam sebuah perpustakaan organisasi itu diperoleh berdasarkan faktor kedekatan dengan atasan, bukan berdasarkan pada soft skill dan pengalaman? Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, kita akan dinilai sebagai pemimpin masa depan dalam suatu organisasi jika rekan kerja saat ini tidak mendukung untuk bekerja sama, atau bahkan menyabotase prestasi kerja kita. Itu dari Pak Abdi Wijaya. Silakan, Bu. Baik, langsung saya jawab. Iya. Terima kasih banyak Pak Abdi. Bapak dan Ibu, tadi saya katakan bahwa ini adalah sesuatu yang memang tidak bisa kita hindarkan. Kita tidak pernah bisa memilih kan. Faktor kedekatan. Dulu namanya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nepotisme itu kan kedekatan kan. Tetapi Bapak dan Ibu, ketika situasinya sudah menjadi seperti ini, atau kalau saya mau melihat yang positifnya saja, orang bekerja itu kan inginnya bekerja dengan orang yang kalau bahasa kerennya adalah chemistry-nya sama. Jadi pasti saya akan memilih orang-orang yang saya anggap akan memiliki kesamaan persepsi, kesamaan chemistry dengan saya sebagai pimpinan. Jadi saya tidak akan melihat bahwa itu kan karena gengnya, atau karena saudara, atau karena kedekatannya gitu. Saya menganggap bahwa dia merasa bahwa dia bisa diajak kerjasama. Nah, itu. Jadi mohon maaf kalau ini kayak seperti ustazah gitu, sebetulnya tidak. Kalau saya untuk sesuatu yang tidak pernah bisa saya pilih lagi, yang bisa kita lakukan hanya berpikir positif. Ya sudah. Bahwa kita anggap bahwa oke, dia memilih seseorang yang punya kesamaan persepsi. Nah, kalau kita mengatakan bahwa tidak mendukung atau melakukan sabotase, nah ini berarti konflik kan, sebetulnya ada konflik. Di situ memang ada manajemen yang dilakukan by konflik. Tujuannya apa? Karena sebetulnya ini ketika berada di manajemen itu kita berpolitik sebetulnya. Ya ayo Pak, kita juga berstrategi, karena buat saya manajemen adalah tempat strategi bekerja. Ya ayo kita juga berstrategi. Karena ketika dia strateginya seperti ini, kita melakukan apropriasi, berstrategi lagi. Bapak dan Ibu, jangan dikira saya dalam waktu 11 tahun atau hampir 14 tahun di UI, 11 tahun di Fakultas Sastra, itu tidak pernah ada konflik dan tidak pernah merasa didukung oleh pimpinan. Bahkan
rektor yang mengangkat saya pun bukan rektor yang saya pilih, artinya bahwa dia juga tahu bahwa saya tahu Mbak Luki nggak milih saya gitu, tapi saya tahu saya milih Mbak Luki karena saya tahu kita punya visi yang sama. Bayang nggak Bapak dan Bu? Kita secara politis kita berseberangan gitu, tetapi sebenarnya tujuan kita satu kok. Jadi saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan sabotase gitu Bapak dan Ibu, karena itu tadi bahwa tujuan kita bekerja, tujuan kalau kita sudah memantapkan hati, tujuan saya bekerja adalah untuk anak bangsa. Jadi saya tidak pernah merasa disabot karena saya tidak pernah mengganggu orang lain. Tujuan saya untuk anak-anak sudah. Saya sangat bahagia kalau anak-anak itu berhasil. Sehingga dia juga tidak bisa intervensi dengan apa yang saya lakukan. Karena terlalu jauh kan, kalau artinya tangan dia untuk mengintervensi, saya kerjanya sama mahasiswa kok, ngapain juga dia mengganggu saya. Jadi saya nggak tahu bentuk sabotase yang seperti apa, tetapi ketika yang saya lakukan adalah untuk tujuan mahasiswa, pasti tujuannya baik, saya lakukan dengan asal tujuannya baik, saya lakukan dengan baik. Kalaupun dia sabotase, misalnya dia lakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang saya lakukan, orang akan lihat, itu aja. Saya nggak tahu, mudah-mudahan saya menjawab pertanyaan Pak Abdi ya Bapak ya. Baik, terima kasih Bu Luki. Nanti bisa Pak Abdi kalau ingin lanjut nanti bisa share ke PKMPD, kemudian kami lanjutkan ke Bu Luki. Kemudian dari Pak Kunwardoyo Bu, Pak Kun ya Pak, perpustakaan ya Pak, dari Pak Kunwardoyo. Beliau bertanya bahwa perpustakaan hari ini masih mengandalkan pelayanan manual atau koleksi buku yang belum terdigitalisasi. Kemudian dengan adanya COVID-19 ini terjadi cultural shock. Nah, bagaimana pemimpin menghadapi kondisi-kondisi seperti ini, Bu, pemimpin perpustakaan? Silakan, Bu. Ya. Terima kasih Pak Kun. Ya, saya lihat juga di belakang Pak Kun bukunya banyak ya Pak ya. Sebetulnya kalau menurut saya ini juga kalau dibuang peluang, saya malah katakan ini peluang gitu. Karena kita masih sangat mengandalkan yang manual, buku-buku yang tercetak gitu. Mengapa kita masih bergantung dari itu? Karena kita nggak punya yang elektronik. Buku-buku Indonesia kan tidak ada yang elektronik. Gitu. Sehingga kita tergagap-gagap bahwa kita nggak punya buku, artinya kita tidak punya bahan informasi atau tidak punya sesuatu yang kita layarkan, karena misalnya perpustakaan harus tutup, padahal kita bergantung pada buku. Nah, saya ayo kita bareng-bareng, gitu. Artinya bahwa kita dengan shock ini kita justru ambil kesempatannya, ayo kita ubah menjadi digital, gitu. Jadi digitalisasi karya, makanya dari dulu saya tekankan, ayo kita digitalkan apa yang betul-betul menjadi milik kita. Kalau masing-masing nanti mendigitalkan apa yang kita anggap jadi milik kita kaya pasti. Contoh yang saya implementasikan di perguruan tinggi ya Bapak dan Ibu, waktu itu kita hanya sepakat kok. Saya bilang UGM, UI, IPB, ITB, kita empatkan. Kita anggap bahwa oke, kita kalau model, kita nanti kalau kita lakukan sesuatu yang dengan baik dan benar, pasti dicontoh orang lain. Saya katakan yuk kita lakukan digitalisasi semua karya mahasiswa kita, karena itu tidak ada di tempat lain. Kalau buku kan ada penerbitnya. Yang terjadi adalah sekarang terjadi digitalisasi seluruh karya yang dihasilkan oleh mahasiswa. Bapak dan Ibu terbayang nggak betapa kayanya kita? Mungkin Bapak dan Ibu tahu sekarang Google, bahkan Google pun melakukan harvesting kan untuk semua koleksi itu semua. Kebayang nggak Bapak dan Ibu, kalau itu dijadikan satu di dalam suatu portal dan kita katakan yang boleh akses hanya bangsa Indonesia loh ya, jangan bangsa lain. Dulu saya maunya itu, tapi begitu ada open access, saya juga nggak bisa apa-apa karena semua orang pengen lihat apa yang terjadi di Indonesia dan itu menjadi konsumsi luar biasa untuk peneliti asing. Tetapi ya, kok dia sudah ada. Nah, saya sih berharap justru teman-teman di daerah itu yang sama, misalnya perpustakaan umum, ayo mendigitalkan seluruh tadi karya pengetahuan yang menjadi lokal kontennya, konten lokalnya menjadi ciri khasnya,
Bahkan kalau bisa mengimbau penerbit-penerbit lokal itu melakukan digitalisasi atau melakukan terbitan-terbitan yang sudah digital. Bapak dan Ibu, bukankah sebetulnya semua karya yang dihasil sekarang ini adalah born digital, lahirnya digital? Kan kita ngetik, ya kan kita ketik semua kan? Begitu kita ketik, kita kirim ke penerbit. Nah, penerbit bisa ulang lagi untuk dibuat menjadi buku tercetak. Kenapa mesti 2 kali kerja? Ya sudah, kenapa nggak itu saja gitu. Saya tahu bahwa ada orang-orang yang memang menginginkan tadi hibridisasi tadi, bahwa yang tercetak juga masih ingin, karena saya sebagai orang zaman dulu masih suka juga pegang buku gitu. Apalagi kalau di kereta, di mana sambil baca. Gitu. Sedangkan kalau anak-anak sekarang coba Bapak dan Ibu lihat nggak mereka membaca buku, mereka lebih sering dengan gadgetnya gitu ya. Saya kira bahwa yuk kita sikapi sebagai pemimpin, kita sikapi dunia yang sudah berubah ini dengan menggunakan digital, sehingga tadi saya katakan, ayo kita ubah perpustakaan kita menjadi virtual. Mau tidak mau, mohon maaf Pak, mudah-mudahan saya menjawab pertanyaan Pakun ya. Iya, terima kasih Bu. Ini masih banyak pertanyaan Ibu. Izin berbagi Bu. Ini dari Ibu Bu Vivi. Bagaimana cara meyakinkan pimpinan agar perpustakaan dapat berkembang maju dan fasilitas dan sarana prasarana bisa terpenuhi? Karena sampai saat ini yang saya rasakan pimpinan universitas ingin jenis sumber informasi di perpustakaan lengkap, tetapi ruangan perpustakaan saja masih kecil. Nah, gimana itu Bu? Oke, maaf, Bu Vivi bicara mengenai koleksi dan fasilitas ya artinya buku sama ruangan. Kelihatannya Bu Vivi bekerja di perpustakaan perguruan tinggi ya, Bu Vivi ya. Bu Vivi, saya kira tadi bahwa ketika yang diperlukan oleh pengguna kita adalah informasi. Kadang-kadang mereka tidak butuh buku. Dan jangan pernah bermimpi bahwa kita memiliki koleksi yang lengkap untuk mahasiswa kita. Tidak akan pernah. Kita di rumah aja cuma melayani ini. Saya di rumah jadi ibu rumah tangga yang saya hobinya sangat senang masak. Anak saya cuma 3 aja, melayani 3-tiganya susah. Setelah saya masak ini, yang si A mengatakan kok nggak ada ini sih. Apalagi pengguna perpustakaan. Jadi menurut saya justru kuncinya keberhasilan ini, Bu Vivi bagaimana meyakinkan, justru yang harus meyakinkan atau harus percaya diri adalah pustakawan. Bahwa kita tidak punya koleksi banyak, ruang kita terbatas, nggak apa-apa. Kita bisa memenuhi kebutuhan pengguna dengan keterampilan kita sebagai pustakawan untuk menemukan informasi, kemudian mendelivernya atau memberikannya kepada pengguna pada saat yang tepat, kapanpun dia butuh kita berikan gitu. Jadi ya, tentu saja yang harus Mbak Vivi lakukan adalah membangun relasi dengan banyak pustakawan di lingkungan Bapak dan Ibu, karena itu tadi ketika seseorang membutuhkan informasi, kita nggak punya informasi kan kita harus minta bantuan sama orang lain untuk mendapatkannya. Tapi ini dunia kepustakawanan menurut saya. Pustakawan itu kuatnya justru pada jaringan untuk saling memenuhi kebutuhan penggunanya. Sedangkan fasilitas tentu saja saya nggak tahu teman-teman mendapatkan fasilitas misalnya pakai data atau apa. Bahkan sebetulnya saya sih membayangkan bahwa kalau dulu ada ruang diskusi di dalam perpustakaan, sekarang justru pustakawan memfasilitasi ruang-ruang diskusi virtual. Jadi saya menganggap pustakawan itu orang yang bekerja di dalam helikopter view, orang yang bekerja di atas orang lain. Atau orang komputer mengatakan helikopter view. Kalau Ibu Diau Ailin saya menggunakan istilah beliau adalah kupu-kupu yang bekerja di ladang ilmu. Pustakawan tahu betul siapa melakukan penelitian apa. Jadi ilmuwan itu kayak mata kuda. Begitu sudah melakukan penelitian, maka dia tidak akan melihat orang lain sedang apa karena dia nggak sempat. Dan dia tidak tahu. Yang tahu itu pustakawan. Justru di sini kerennya pustakawan itu adalah ketika dia mengatakan bahwa Pak atau Bu,
saya tahu Pak Ibu melakukan penelitian ini. Penelitian yang hampir sama dilakukan oleh si Bapak Ibu ini loh. Mau bergabung nggak? Ibu mau saya hubungkan nggak? Keren banget. Bapak dan Ibu, kembali bagaimana meyakinkan pimpinan. Karena Bapak dan Ibu mungkin juga tadi, bahwa pimpinan kadang-kadang juga nggak tahu bahwa, apalagi kalau mereka bukan orang-orang yang dulu punya latar belakang di perpustakaan. Dia juga bingung mau ngapain. Gitu. Maaf karena di perguruan tinggi justru mereka yang jadi, jujur aja, yang jadi kepala-kepala perpustakaan adalah orang-orang biasanya adalah bagian dari tim sukses kan. Dan kadang-kadang pustakawan tidak mau berpolitik, tidak mau jadi tim sukses gitu kan. Saya nggak tahu, kecuali di UI justru anggota MBA, Majelis Wali Amanah, itu salah satunya pustakawan. Saya lihat bahwa dia sangat berpolitik gitu. Karena dan saya kira itu mengapa saya katakan bahwa ya ayo ikut berpolitik nggak apa-apa kok gitu. Karena manajemen itu memang berpolitik gitu. Kita menjalin jaringan dan tentu saja kita meyakinkan pimpinan itu, Bapak dan Ibu. Pertama, udah pimpinan bukan dari jurusan, orang tidak punya latar belakang perpustakaan. Tadi apalagi orang yang hanya faktor kedekatan, dan di dalam diri kita sudah dalam tanda kutip menolak gitu. Ini karena deket sih. Sebetulnya yang penting adalah bahwa Bapak dan Ibu terima dulu. Makin orang tidak merasa diterima, makin sulit kita berkomunikasi. Kalau saya mengatakan bahwa no matter how hard it is, terima. Betapapun sakitnya kita terima dulu deh. Gitu. Karena tujuan kita kan buat mahasiswa. Jadi, dan butuh waktu untuk Bapak dan Ibu, mungkin juga Bapak dan Ibu perlu waktu untuk menenangkan dirinya sendiri, kemudian menerima dia sebagai pimpinan kita, siapapun dia, kemudian memahami apa yang ada di dalam benak dia, gitu. Karena begitu kita paham, oh dia maunya itu toh, gitu. Kita akan mudah berstrategi. Jadi kalau jadi politik, kita berpolitik itu adalah kita memahami musuh kita, kemudian kita mampu melakukan atau meyakinkan bahwa apa-apa yang kita lakukan adalah juga baik, dan kita akhirnya tentu saja bisa bekerja sama. Saya sih yang saya harapkan seperti itu ya Bu Vivi. Mudah-mudahan saya menjawab pertanyaan Ibu. Tidak mudah, saya tahu ini sangat abstrak dan butuh waktu. Nanti yang pimpinan ini selesai, kita sudah mulai dekat, ganti pimpinannya lagi gitu kan. Baik, Pak Arwen, saya kembalikan ke Pak Arwen, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bu Vivi ya. Iya, siap Bu. Ini ada pertanyaan menggelitik dari Bu Mirza lagi nih Bu. Gimana? Bagaimana jadi kepala perpustakaan yang saat ini, dengan apalagi untuk masa depan ini, dengan SDM yang kemampuannya terbatas, anggaran kecil, dukungan manajemen atau lembaga induk juga minim, apa yang akan harus dioptimalkan sebagai kepala perpustakaan Bu? Nah, ini keluhan dari Bu Mirza nih Bu. Baik, Ibu Melza. Hal-hal itu Ibu alami, gitu, bahwa tadi dananya kecil, nggak ada dukungan, SDM-nya buruk gitu. Ibu mohon maaf, Ibu memandang itu karena intinya itu tinggi sekali. Jadi saya tidak menyalahkan siapapun dengan Ibu. Ketika seseorang diangkat menjadi pimpinan, itu menurut saya yang harus kita lakukan adalah kita fit in dulu, kita merasa nyaman dulu di dalam, kita paham dulu siapa orang-orang itu, gitu. Kemudian jangan berharap kita mendapatkan dukungan anggaran, apalagi dukungan pimpinan, karena pimpinan akan mendukung kalau kita sudah punya kinerja, sudah punya achievement. Ini yang kebalik-balik. Pimpinan mau dukung kalau kita udah tahu ada hasilnya. Padahal kita mengatakan gimana kita punya hasil kalau kita nggak didukung gitu kan. Saya selalu mengatakan bahwa kunci keberhasilan perpustakaan itu adalah dalam pengembangan apapun. Sehingga yang penting adalah SDM-nya dulu gitu. Jadi kita pahami dulu lingkungannya, SDM-nya seperti apa,
potensinya di mana, ya sudah, kita lakukan program-program yang sesuai dengan potensi dan minatnya orang-orang di sekitar kita. Sementara itu, kita lakukan pengembangan. Jadi, mungkin yang saya hanya bisa lakukan adalah contoh yang saya lakukan, dimanapun saya berada, ketika saya diangkat menjadi kepala, saya selalu mengatakan bahwa boleh Anda mengangkat dana untuk pengembangan koleksi, silahkan, nggak ada, boleh. Tapi biarkan saya menyekolahkan semua staf saya. Dan saya katakan semua staf boleh sekolah sesuai dengan minat. Kita biayai, gitu. Karena saya tahu betul, ketika orang bersekolah itu sebetulnya, atau orang keluar, kan itu saya biarkan mereka keluar dari sarangnya. Ketika mereka keluar dari sarangnya, begitu pulang idenya luar biasa. Dan jangan khawatir, mereka hilang itu hanya 1 tahun. Artinya, keluar dari sarang, kemudian dia berada di suatu kawah di dalam dunia yang lain, begitu pulang dia akan membawa ide-ide yang luar biasa. Dan saya selalu mengatakan, oke, kalau kalian punya ide, di situ kerjakan. Dan biasanya ide-ide itu tanpa uang. Sehingga di situ saya lihat bahwa akhirnya saya tinggal ongkang-ongkang karena program yang menjalankan mereka. Mereka mengerjakan program tanpa dananya biasanya sangat tipis. Kalaupun ada, saya bilang oke, untuk dana serahkan pada saya, kita cari ya. Kita cari, biasanya kita dapatkan dari hasil dari kolaborasi gitu. Jadi tidak harus dari pimpinan juga. Jadi menurut saya itu Bu. Jadi ketika kita memimpin, jangan berharap ketika kita memimpin, biasanya pimpinan itu pilihan kan, atau sekarang pakai lelang. Begitu lelang kan kita harus menyampaikan misi-misi kita, atau mimpi-mimpi kita. Dan biasanya pimpinan begitu duduk, dilantik, duduk, kemudian sudah bermimpi. Nah, biarkan mimpi itu menjadi dokumen yang membuat Bapak dan Ibu terpilih menjadi kepala. Tapi begitu sudah menjadi kepala, mohon mimpinya barengan gitu dengan orang-orang yang ada di sekitar. Itu supaya Bapak Ibu juga tidak kecewa dan tujuan kita tercapai. Gitu. Karena ketika apalagi orang-orang berasal dari luar perpustakaan kita, dia tidak akan tahu betul kondisinya ketika dia membuat mimpi, dia nggak tahu situasinya seperti apa sih. Dia hanya melihat yang di luar. Saya pengen seperti ini, pengen seperti ini. Kan kondisinya beda. Jadi saya kira mudah-mudahan saya juga menjawab bahwa itu tadi, mohon pulanglah gitu, duduklah yang benar, duduk yang baik, kita melihat kanan kiri kita lihat kultur organisasi kita, baru kita mendesain mimpi bersama. Bu Milsa, mudah-mudahan saya menjawab pertanyaan Ibu. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Baik, terima kasih Bu. Ini dari Ibu Erlin ini, dari Ibu Meyasa, Bu Meyasa, Bu. Bu Mesa ini agak hampir mirip tadi, cuma kepala perpustakaannya yang menggebu-gebu, ingin maju, ingin semuanya ingin cepat selesai, ingin instan, gitu Bu. Misalnya untuk koleksi, kemudian supaya cepat di pihak ketigakan, kemudian selalu mendesak pustakawannya, padahal pustakawannya baik dari sisi jumlah maupun pengetahuan masih kekurangan. Nah, bagaimana menghadapi yang seperti ini, Bu? Bapak dan Ibu, jujur di dalam mungkin Bapak dan Ibu nanti bisa baca karyanya Pak Laugu. Itu tadi saya katakan bahwa manajemen perpustakaan itu suatu arena tempat strategi bekerja. Dan di baliknya selalu ada politik. Politik itu ujung-ujungnya adalah ekonomi. Kalau orang arahnya ekonomi, itu pasti akan berpolitik. Kita semuanya berpolitik. Jadi kadang-kadang saya bilang, yuk Bapak dan Ibu, kita kaji menggunakan teori ekonomi politik. Semua itu. Jadi kalau tulisan Pak Laugu itu mengatakan ada relasi kuasa di situ, terutama di dalam pengembangan koleksi. Dan ketika saya berada di dalam, saya tahu betul mengapa ada itu. Bapak dan Ibu harus, kalau ini pengalaman yang yang saya lihat selama ini.
pengadaan, jangan dikira bahwa yang namanya komisi itu sudah tidak ada. Selalu ada kepentingan di balik itu semua, namanya juga dagang, saling menguntungkan. Kemudian mengapa di pihak ketiga kan? Karena aturan, ya kan? Harus ada lelang, harus ada pihak ketiga supaya aman. Ya sudah, di pihak ketiga kan aja. Jadi mungkin itu yang harus Bapak Ibu pahami, mengapa dilakukan itu. Pertama adalah tadi relasi kuasa. Sebagai pimpinan dia mengatakan bahwa saya punya kuasa. Kemudian mengapa dia, justru yang perlu kita lihat, kenapa sih kok dia menggunakan kekuasaannya, padahal sebetulnya artinya bahwa harusnya kan di dalam lingkup perpustakaan nggak seperti itu, buku itu harus dipilih, harus seleksi, harus ada kebijakan gitu kan, itu semua bisa apa ditabrak, rules itu bisa di-break hanya karena tujuan-tujuan yang lain gitu. Nah, mohon dilihat tujuannya apa di belakang itu, dan tolong juga pahami gitu ya. Kalau nggak usah, kadang-kadang tidak pahami juga nggak apa-apa, paling tidak diketahui deh, oh ada yang kayak gitu toh gitu. Jadi mungkin nanti bisa apa namanya kalau ini bisa di balik layar aja deh Bu, karena ini sangat sensitif gitu. Tetapi buat saya itu yang kita pahami, bahwa ada relasi kuasa. Bahkan nanti Bapak dan Ibu ada yang lebih ekstrim gitu, misalnya mengapa yang diadakan buku-buku tertentu, subjek-subjek tertentu, atau kalau masab tertentu itu sudah relasi akademis, itu ternyata bidang ada akademik, bidang ilmiah juga mengalami hal-hal yang seperti itu yang di luar kuasa saya, di luar kuasa kita. Gitu. Tapi kita juga harus pahami, misalnya di UI saya pernah alami itu, di mana kalau pengembangan koleksi harus buku terbitan ini. Di Indonesia saya alami juga, ketika saya memilih buku-buku, lalu tentang buku yang harus diadakan harus terbitan yang negara tertentu. Saya bilang, kenapa negara tertentu gitu? Ya ternyata di baliknya ada berbagai macam yang akhirnya saya bilang, oh ya sudah, memang saya nggak bisa apa-apa gitu ya, saya mudah-mudahan menjawab. Ya Bu. Ini ada masih beberapa pertanyaan lagi nih Bu. Silakan, nggak apa-apa. Ini Bu Erlin, Bu Erlin. Ya. Bagaimana kalau pemimpin perpustakaan atau kepala perpustakaan itu hanya dipilih berdasarkan senioritas, sementara yang ditunjuk sebagai kepala perpustakaan tidak memiliki passion atau tidak memiliki minat sama sekali jadi kepala perpustakaan, tapi tetap saja ditunjuk sebagai kepala perpustakaan. Nah, sebagai bawahan, sebagai pustakawan, bagaimana menghadapi pimpinan yang seperti itu? Baik, memang Ibu Erlin ya, kita juga tidak terlepas dari budaya lingkungan kita. Ada lingkungan tertentu yang sangat menghargai orang tua, sehingga kadang-kadang struktural itu digunakan untuk balas jasa. Artinya bukan balas jasa karena mau pensiun maka gitu kan, diberikan posisi-posisi tertentu, dan posisi yang paling aman itu adalah perpustakaan gitu, karena dari segi dari segi kinerja di dalam suatu lembaga itu pengaruhnya nggak banyak kalau perpustakaan tidak perform gitu, sehingga biasanya itu tadi dipilih senioritas. Kalau itu saya pahami sebagai bagian dari budaya kita yang sangat menghargai orang tua. Walaupun secara manajemen itu mestinya nggak seperti itu gitu kan, dari segi ilmu tidak. Tapi ilmu kan itu kita ambil dari luar, gitu kan ya. Tidak yang tidak tahu betul budaya di Indonesia. Nah, bagaimana menyikapi itu? Saya selalu katakan bahwa di perpustakaan itu ada selalu second layers. Jadi biasanya pimpinan-pimpinan itu tidak terlalu kuat, karena ini ganti terus nih, 5 tahun ganti gitu kan. Tetapi ada orang-orang yang selalu berada di dalam perpustakaan kan, yang saya anggap itu adalah second layers, atau kalau saya anggap adalah informal leader-nya. Itu yang harusnya kuat. Dan saya berharap orang-orang yang jadi biasanya kan itu informal leader, kalau bijak, kalau informal leader-nya bagus, maka siapapun yang akan menjadi kepala di dalam lembaga itu nggak ngaruh
Karena begitu dia keluar, dia akan tetap tinggal. Dan dia menjadi pengikat seluruh orang yang ada di sekitarnya. Ya, jadi ini juga kultur yang bisa kita bangun. Maka ini adalah kultur Indonesia sekali. Di mana kita dulu punya lurah, mungkin Bapak dan Ibu punya lurah, punya kepala desa. Biasanya dulu adalah kepala desa adalah orang-orang tua yang kita tuakan dan menjadi panutan. Ya kan? Tetapi di perkembangannya ada pemilihan lurah kan, di mana lurah itu dipilih, akhirnya sekarang terakhir adalah sangat politis, ya kan, yang punya kekuatan yang lebih banyak maka bisa dia terpilih. Tetapi di dalam masyarakat tetap ada informal leader, bukan? Nah, justru di situ informal leader adalah orang-orang yang tetap akan berada di situ, punya komitmen, persis seperti tadi yang saya sampaikan, dia punya leadership, dia punya komitmen, punya integritas, dan merasa bertanggung jawab untuk lingkungannya. Nah, justru saya sih berharap pustakawan itu ada di posisi itu. Jadi atau tidak jadi pimpinan, mereka adalah menjadi informal leader di dalam lingkungannya sendiri. Karena sekarang perpustakaan tidak pernah hidup. Karena itu tadi, kita sangat bergantung pada pada struktur. Bukan pada komitmen. Jadi saya berharap sih begitu, Bu. Tidak mudah, dan itu menjadi praktik-praktik budaya organisasi di dunia pustakawanan. Mudah-mudahan saya menjawab pertanyaan Bu Erlin. Baik, Ibu, karena mau waktu kita juga terbatas ini, jadi Bapak Ibu sekalian, banyak pertanyaan yang tidak bisa kita selesaikan pada sesi ini, tapi sudah kami catat, nanti akan kami sampaikan secara terpisah kepada narasumber. Jadi mohon maaf jika tidak semuanya bisa disampaikan pada acara webinar ini. Baik, sebelum kami tutup, bahwa ada beberapa catatan penting yang disampaikan oleh Bu Luki sebagai narasumber, bahwa pandemi COVID-19 ini menjadi test case sebenarnya untuk kesiapan kita menjadi pustakawan untuk memimpin masa depan. Kemudian bahwa ada catatan penting juga, kesulitan menggali potensi bawahan. Pustakawan masa depan itu adalah blended librarian and embedded librarian. Karena menurut Bu Luki, aset utama perpustakaan itu adalah pustakawan itu sendiri. Betul. Penutup, Bapak Ibu sekalian, atasan saja tidak akan pantas jika tidak ada bawahan. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih banyak sekali Bu Luki atas kesempatan. Ya, atas kesediaan Bu Luki untuk memberikan pencerahan pada kita semua. Sami-sami, mudah-mudahan bermanfaat, Pak. Iya, terima kasih atas kehadiran para peserta webinar series 5 menjadi pemimpin perpustakaan masa depan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Fadli. Sama-sama, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Direktur, Bapak Dr. Arwentria yang sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi moderator pada hari ini. Bu Luki, narasumber kita, terima kasih. Bapak Ibu, para peserta webinar, materi yang disampaikan oleh narasumber kita dapat di-download di bit.ly/materi-webinar_5. Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya, webinar ini sudah kita desain dalam satu session, ada 10 series. Di series yang ke-6, kita akan membahas mengenai statistika untuk pustakawan, statistik untuk pustakawan, yang diselenggarakan pada waktu yang sama, pada hari Selasa, 30 Juni 2020, pukul 10 sampai pukul 11.30. Yang akan berbicara Bapak Dr. Ardoni, MSI, merupakan peneliti PKM IPD dan Kepala UPT Perpustakaan Universitas Negeri Padang. Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya, dan kami sampaikan bahwa sertifikat akan dikirim
melalui email Bapak dan Ibu masing-masing, dan video rekaman mungkin ada yang dari tadi terputus, keluar-keluar masuk dari ruangan meeting ini, kita akan nonton silahkan subscribe channel kami di PKMIPD channel, dan atas nama keluarga besar Pusat Kajian Manajemen Informasi, Preservasi dan Dokumentasi mengucapkan selamat berjuang teman-teman kami para pengelola perpustakaan. Kepada rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di dunia ilmu informasi dan perpustakaan. Kami titip mimpi kami dan semua doa kami di tangan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, room ini akan kami buka selama 15 menit ke depan. Silakan untuk ingin saling sapa, atau ingin berinteraksi langsung dengan Bu Luki. Kami persilahkan selama 15 menit depan. Silakan Bapak Ibu dihidupkan mic-nya. Menjawab satu-satu yaitu chatnya. Terima kasih banyak. Yang mau menyapa narasumber,